Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala tariqi hidayatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang lahiriah dari sholat, gitu ya. Kaifiatul a'mal adz-dzahirah minas sholat. Jadi toto lahir atau bentuk lahiriah dari sholat. Bagaimana kita berdiri harus tegak, bagaimana rukuk itu harus sama, harus rata punggungnya, lehernya, kepalanya. Kemudian bagaimana tangan itu tidak boleh dalam sedekap terlalu merenggang dan tidak boleh memaksakan untuk menutup, dan kaki tidak boleh menutup, gitu ya. Dan seterusnya itu. Dan bagaimana salam itu betul-betul harus rata, ya, memalingkan, itu lahiriahnya. Tetapi seperti kita sampaikan dan sudah disinggung juga di awal-awal bab ini, bahwa sholat itu selain masalah lahiriah juga ada aspek batiniah yang dulu sudah ada, di mana khudurul qalbi, ya. Bahkan seperti wudhu juga kita masih ingat, wudhu itu tata lahirnya itu kita membasuh kaki, tetapi di hati kita mestinya kita minta kepada Allah agar kaki kita tidak tergelincir di dalam kesalahan dan seterusnya itu. Sehingga perbuatan-perbuatan yang nampak lahiriah itu mestinya disertai, ya, dengan unsur-unsur batiniah atau ruhnya, sehingga sholat itu beda dengan senam yang hanya gerakan-gerakan. Bedanya kalau senam mungkin sambil nyanyi-nyanyi, sambil apa-apa, kemudian gerak sambil nyanyi, atau tentara dolari itu sambil lari sambil nyanyi-nyanyi. Nah, sholat itu ada aspek batinnya. Lisan mengucap, tubuh bergerak, tapi batin harus dikonsentrasikan terus, gitu ya. Orang senam, orang jogging bisa sambil selfie, ya, tapi orang sholat tuh harus dijaga konsentrasinya. Nah, ini kita sekarang masuk ke bagian yang baru di terjemah halaman 58, kalau aslinya 64, ya. Tamyizul faraidhi wasunnani. Pembedaan atau membedakan antara yang fardu wasunan dan yang sunah-sunah. Jadi sholat itu ada wajibnya. Dalam kondisi itu kepepet, dalam kondisi yang sangat kritis, ya, yang wajib-wajib saja juga tidak apa-apa. Al-fardu min jumlatin ma dzakarnahu itsna asyara. Yang wajib dalam sholat itu ada 12, gitu ya. Itu ada kutipannya di situ. Itu ada dari, kalau di kitab aslinya Rawahu Daruqutni, ya, di dalam kitab Al-Ilal, ya. Itu apa? Niat, ya, niat kemarin sudah disampaikan, ya, fil batin, di dalam batin, niat. Wa qaulihi Allahu Akbar, dan juga yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram, yakni untuk takbir yang pertama kali membuka sholat. Wal qiyam, harus berdiri, ya, harus berdiri, itu wajibnya itu berdiri. Ya, kalau kemarin ada rukhsah itu berbeda. Wal Fatihah, dan surat Al-Fatihah. Kemudian wal inkhina'i fir ruku' ila antanala rohata
rafahu rukbataihi ma'at tuma'ninati. Jadi kemudian rukuk sampai mendapatkan tumakninah ya. Jadi rukuk itu betul-betul sampai mendapatkan, jadi artinya mendapat tumakninah itu sampai ada tenang ya. Tumakninah itu kan itmi'nan, itu tenang ya. Jadi dalam kondisi tenang. Jadi rukuk juga sampai tenang, bukan hanya rukuk sebentar lalu bangkit lagi gitu ya, sampai meneng gitu ya, sampai tenang gitu. Wal i'tidal anhu qa'iman, dan kemudian i'tidal seimbang secara berdiri. Jadi berdiri seimbang, berdiri tegap ya. I'tidal dari kata-kata i'tadala itu seimbang. Jadi i'tidal itu ya berdiri tegap, qa'iman. Wasujudu ma'at tumakninah, dan sujud dengan tumakninah. Kemudian wal i'tidal anhu qa'idan, dan i'tidal lagi berdiri sedang tegap, bukan berdiri tapi qa'idan secara duduk. Jadi kalau kita menamai duduk iftiros gitu ya, duduk antara dua sujud itu loh. Jadi sujud kemudian i'tidal anhu qa'idan, posisi ideal tapi dalam posisi sedang tetapi dalam kondisi duduk. Kemudian wal julusu li tasyahud, duduk tasyahud akhir ya, tasyahud akhir. Wa tasyahud akhir, dan bacaan tasyahud akhir. Wassalatu ala rasulillah, dan sholawat rasul di dalamnya. Wassalamul awal, dan salam yang pertama. Jadi wajibnya sholat itu 12 itu. Bacaan rukuk, bacaan sujud itu adalah sunnah. Tetapi jangan kemudian kita pandang enteng. Ini Islam itu menjelaskan yang wajib ini kan memang sesuatu harus ada. Kepepet-kepepetnya orang itu sholat tetap harus seperti itu. Tetap harus seperti itu. Jadi nggak baca surat barang itu, nggak baca iftitah, karena hanya 12 itu. Jadi saya dulu juga diajarkan gitu ya. Jadi teman saya pernah ngamalkan juga Fatihah tanpa surat karena arsela ketinggalan bis gitu ya. Ya itu. Artinya itu memang fardu wajibnya. Wajibnya sholat ada 12, coba dihitung. An-niyat, takbiratul ihram, Allahu akbar, qiyam, berdiri tegak, wal fatihah, wal inkhina fi ruku', kemudian wal i'tidal wasujud ma'at tumakninah, wal i'tidal qa'idan itu iftiros, wal julus li tasyahud, duduk atahiyat, wa tasyahud al akhir, tasyahud akhir, wa salat wa salamul awal. Tadi sudah saya hitung 12. Niyat, Allahu akbar, qiyam, fatihah, ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian iftiros, kemudian duduk tasyahud, tasyahud akhir, sholawat Nabi, assalam yang pertama. Maka ada yang salam itu cuma sekali juga karena memang salam yang pertama wajibnya. Jadi tetapi kondisi wajib ini mau menunjukkan karena sholat itu al-azimah Bapak Ibu. Sholat itu azimah. Mau wal azimah. Azimah itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam kondisi apapun juga. Itu batas terakhir orang dianggap Islam itu ya sholat. Itu batas terakhir itu ya. Jadi kalau orang Islam nggak sholat itu hanya syahadat toh. Syahadat itu hanya ucapan. Jadi nggak ada Islamnya sebenarnya. Karena hanya syahadat toh. Jadi wujud paling minim itu ya sholat. Karena zakat itu bagi yang mampu. Puasa kalau orang sakit atau mungkin pekerjaannya enggak, itu juga enggak puasa. Kemudian zakat juga bagi yang punya harta masuk nisab. Kemudian haji manis tato ailai sabila. Jadi kalau mau diperes-peres rukun Islam itu hanya syahadat dan sholat yang memang mau enggak mau harus dilakukan. Maka sholat namanya al-azimah. Bahkan dalam fikih definisi azimah wa mahiyal azimah, al azimah wa al wajibatul lati kasolawatil khamsi. Jadi definisinya sebenarnya bukan definisi itu. Apa azimah? Adalah kewajiban seperti sholat 5 waktu.
karena nggak ada contoh yang lain. Ya azimah itu maka harus. Maka orang Islam kok nggak sholat sebenarnya tidak Islam. Kalau ada orang mengatakan orang wis syahadat ning ra salat, Islam ning rung sempurna, dulu sudah saya sampaikan, tidak sempurnanya itu fatal. Seperti umpamanya orang pakai baju, kok hanya lengan tok gitu ya. Itu nggak bisa dikatakan dia pakai baju. Menggur nganggo cuwilan kain. Wong Islam kok tidak sholat? Nggak bisa. Nggak bisa dikatakan itu, karena itu bukti paling minimal. Bahkan orang sakit, orang kondisi apapun juga seperti itu. Karena Islam itu mewajibkannya seperti itu, maka Islam itu juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan membebani, sehingga dalam kondisi kepepet cukup dengan seperti itu. Itu saja masih boleh jamak, masih boleh qashar, masih boleh tidak berdiri kalau tidak mampu gitu ya. Tetapi itulah sholat itu seperti itu. Jadi memang ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan ya. Jadi itu fardunya sholat. Dan orang dalam hidup itu jangan hanya mengambil yang wajibnya saja. Sebagaimana orang makan saja, kalau sudah kondisinya itu cukup berada, itu malah dianjurkan ket SD itu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu sudah sejak SD diajarkan, walaupun mungkin arang-arang lek lakon gitu ya. 4 sehat 5 sempurna. Tapi kembali ke tadi bahwa orang itu hidup itu harus mencari keutamaan, mencari kelebihan. Orang tidak boleh hidup hanya dengan apa-apa yang fardu, apa-apa yang wajib. Karena kalau hidup itu hanya seperti itu, jadi hidup itu hanya yang fardu dan wajib, itu niscaya hidup itu tidak akan ada keutamaannya, tidak akan ada keutamaannya. Jadi karena itulah maka fardu-fardu ini dilakukan bukan untuk kemudian ya kita ambil yang pokok, itu tidak. Kita melihat ya, ini Islam itu memikirkan, berkali-kali kita sampaikan, Islam itu memikirkan orang yang paling minimal. Jadi kenapa haji itu dikatakan man istata'a ila sabila, bagi yang mampu, itu karena memang kalau nggak ada kata-kata itu orang akan merasa berat. Tapi karena kata-kata itu menjadi nggak berat. Zakat juga ada batasnya, nisab dan haul. Nisab dan haul gitu ya. Jadi itu seperti itu. Puasa juga bagi yang orang-orang ada uzur, maka dia boleh bayar fidyah dan sebagainya. Jadi Islam itu memang ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi tidak boleh diremehkan gitu ya. Jadi kalau orang mengatakan kemudian mengikuti agama Islam itu njur rako bernyambut gawe, atau mungkin gaweannya kemudian terganggu, ya itu mengada-ada. Kalau di dalam kitab yang lain, seingat saya dalam Tajul Arus gitu ya, itu di kitab tasawuf itu dikatakan tawal tal akla, kamu kalau makan saja lama sekali, ada pembukaan sampai kemudian buah, penutupan, ada sop, macam-macam rangkaiannya. Tawal ta'akla itu belum kalau dicampur omong-omong kayak di kafe, di restoran, ngambil satu omong-omongan, ngambil satu omong, suwe banget. Wa idza ji'ta ila sholat, tapi kalau kamu datang ke sholat, nakor tahan nakrodik, kamu hanya seperti burung yang mematuk-matuk, jarine ra sempat. Jadi kalau makan pesta itu berkali periode makanan keluar, tawal tal akal, mangan gue disesuai gitu ya. Tetapi idza ji'ta ila sholat nakor tahan nakrodit, kamu kalau sampai sholat kok hanya seperti burung mematuk-matuk, jarine randuwe waktu gitu ya. Jarine randuwe waktu. Maka kembali ke tadi, ini walaupun ini fardu-fardunya, tetapi kita tetap melaksanakan apa yang terbaik ya, terbaik. Ini hebatnya para sahabat memberi contoh. Para sahabat itu tahu sholat itu cukup seperti ini. Neng kok njur sholat nganti ada Rasulullah ngimami dalam satu rakaat itu surat Al-Baqarah sampai selesai, lanjutkan Ali Imran, itu kok orang-orang ya tahan. Itu suratnya loh.
Padahal kita nggak bisa bayangkan itu berapa. Tapi kan kita pernah lihat di YouTube itu ya, yang tarawih 1 malam 30 juz itu loh. Yang mulai jam berapa? Jam 9 atau berapa, selesai jam 2 atau jam 3 itu loh, di Jawa Timur itu. Ada salah satu pondok yang saben malam 30 juz. Kataman ping 30 Pak. Karena katam terus udah benih. Jadi artinya ada yang seperti itu dan nyatanya kuat, artinya ya rada mati gitu ya. Orang yang melakukan ya rada mati, mungkin diimbangi dengan tidur juga. Ya ayat seperti itu ya. Saya sering menyampaikan kalau bulan puasa itu memang orang Islam itu bekerjanya itu lebih sedikit, tapi itu menurut saya itu wajar. Orang Barat, Bapak Ibu, saya berkali-kali menyampaikan, orang Barat itu kalau 1 tahun ada musim summer, musim panas, mereka mengatakan summer holiday atau summer break. Selama musim panas mereka pada cuti, mereka piknik kemana-mana. Wong Islam itu mengkontrodo anggong selama Ramadan. Itu saja ada yang iki ganggu gawean poso iki. Maju ndi wong Barat karo kene peradabannya. Kono iso nggawe mobil apik-apik, robot hebat-hebat gitu ya. Itu kalau libur musim panas itu mereka pada cuti dan piknik ke berbagai negara. Piknik nggak hanya sehari 2 hari seperti kita. Piknik itu sasi rong sasi. Ngecak ke duit gitu ya. Jadi itu seperti itu. Orang Islam itu hanya Ramadan aja kok. Ramadan wis gaweane rada ditipiske gitu ya. Kan wis di 11 bulan untuk ngumpulke duit gitu ya. Beruang di kutub ya, beruang yang Marsa itu loh, film Marsa itu. Beruang itu nanti selama musim dingin yang terlalu dingin sering nggak keluar, mereka berhibernasi, makan, nanti masuk ke persembunyian, nanti berbulan-bulan nggak keluar. Nyambut gawe ra golek iwak, enggak nyari ikan salmon kuwi lho nek. Kan ketok nanggon film kartun itu ya. Datang ke sungai nyari ikan salmon. Jadi itu seperti itu. Jadi orang Islam itu sudah adil sekali nih. Sesasi wae lah. Nggo poso ya serada lemes-lemes sithik, nyambut gawene rada direm enggak apa-apa. 11 bulan wis peng-pengan gitu ya. Jadi orang Barat malah 3 bulan summer season itu. Jadi sepi itu ya. Kalau di sana itu orang-orang udah pergi ke luar negeri pikniknya. Nah itu contohnya. Jadi maka ini sholat fardu ini walaupun apa maksudnya faro itu sholat ya, wajib-wajibnya sholat itu begitu, tetapi kita lakukan lebih sempurna, lebih baik gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita menyempurnakan ya. Fadlu fi syurutil batinah min a'malil qalbi. Faslun, bukan fadlu. Faslu fi syurutil batinah, pasal untuk bagian fi syurutil batinah, syarat-syarat yang batin ya, yang tidak kelihatan, min a'malil qalbi, dari amalan hati ya. Ini amalan hati. Amalan hati. Jadi dalam sholat itu amalan hati harus bekerja. Jadi sholat sekali lagi itu bukan senam yang kemudian hanya dengan bacaan-bacaan, tetapi itu ada amalan kolbu. Tapi kalau amalan kolbu belum bisa, ya itu kualitas sholatnya. Dulu sudah kita membahas fadilatul khusyuk, keutamaan khusyuk itu, kualitas sholat itu ditentukan oleh khusyuknya. Famin hal khusyuk, di antaranya al khusyuk. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Thaha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat lidzikri, untuk mengingat saya. Jadi sholat itu untuk mengingat-ingat Allah, kita ingat kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi bahwa tujuan sholat itu untuk mengingat Allah, tetapi tanha anil fahsya'i wal munkar itu hasil dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah. Jadi sholat yang efektif ya sholat yang bisa mencegah jahat dan mungkar. Jadi itu akibat sholat, itu hasil dari sholat, tetapi tujuan sholat itu untuk ingat kepada Allah. Karena orang itu
salah satu hal penting itu ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Itu artinya orang yang selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu tidak mesti orang di masjid, tetapi puncak dari itu adalah sholat itu, yang kemarin sudah kita bicarakan keutamaan masjid. Tapi zikrullah itu di mana-mana, maka dikatakan zikrullahi fi sirri wal alam. Ingat kepada Allah dalam kondisi sir, sepi maupun ramai, dalam kondisi senang maupun susah. Dalam kondisi ramai kita sulit ingat kepada Allah, ramai itu ya gembira, kita penuh kegembiraan dan sebagainya. Nah itu akimis sholat ali dzikri, ya, tegakkan sholat untuk ingat. Kalau sholat itu untuk ingat, maka sepanjang sholat kita pelihara agar ingatan itu tidak keluar. Ingatan itu tidak keluar. Jadi tegakkanlah sholat li dzikri, untuk mengingat saya, begitu Allah menyatakan, ya. Nah, jadi bagaimana cara memelihara ingatan? Ini diajari di sini nih, ya. Diajarkan biar ingatannya itu enggak keluar-keluar. Biar ingatan kita itu radulan-dulan. Kemarin sudah diajari fisiknya, bahwa yang kita lihat itu tempat sujud kita. Jangan melihat kemana-mana. Jangan lihat kemana-mana, itu harus seperti itu, badan tegap, ini mengarah ke tempat sujud, wajahnya itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah, kam min qaimin hadduhu min sholati at-ta'bu wan nasobi. Min sholati at-ta'bu wan nasobu. Kam min qaimin, ini seperti hadisnya seperti kam min soimin, ya. Betapa banyaknya orang puasa. Kalau bulan Ramadan kita selalu dengar hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atos. Betapa banyaknya piro okai orang-orang yang puasa tidak ada pahalanya kecuali lapar dan haus. Dalam sholat juga ada kam min qaimin, berapa banyak jumlahnya, betapa banyak jumlahnya orang yang berdiri sholat, hadduhu min sholatihi, dapat bagian dari sholatnya itu at-ta'bu wa nasobu, hanya lelah dan letih, hanya kesel. Nek wis gugur kewajiban bahwa dia tidak berdosa, seperti orang puasa nesu-nesu ngunek-ngunek uang dan sebagainya gitu, ya. Dia tidak gugur puasanya menurut puasa umum loh, ya. Menurut puasa umum itu tidak gugur puasa, tapi pahalanya hanya haus dan lapar. Nah ini sholatnya, begitu sholat karena sudah ingat kemana-mana gitu, ya, yang dibaca saja lupa gitu, ya. Kemudian di sini nggak dapat itu kecuali ta'ab wa nasab, jadi lelah dan letih saja gitu, ya. Jadi itu, ya. Wa'lam anna sholata innama hiya dzikrun wa qira'atun wa munajatun wa muhawaratun, ya. Ketahuilah bahwa sholat itu hanya saja tidak lain adalah gitu, ya, bukan inna tapi innama. Inna itu untuk menegaskan, litakkid. Kalau innama taksir, ya, untuk membentengi, membatasi. Hanya saja bahwa sholat, sesungguhnya sholat itu tidak lain adalah zikrun, zikir, ingat, wa qiraatun, dan membaca, ya, masih mudah ini membaca, munajatun, berdoa, bermunajat, wa muhawaratun, yang paling sulit terakhir, wa muhawaratun, dan percakapan. Percakapan dengan siapa? Seorang hamba dengan Tuhannya. Kita baru bercakap dengan Allah. Maka dalam hadis itu, ya, hadis tentang Fatihah itu ada, kalau kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, kawula wis muji, wis ngalembono marang ingsun, ini hamba saya memuji saya. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, asna alayya abdi, oh hamba saya juga memberikan sana, itu pujian juga. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, majadani abdi, gitu, ya. Hambaku juga membaik-baikan saya, majadani abdi.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza ma baini wa baina abdi. Ini urusan saya dengan hamba saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kemudian wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi Allah itu menjawab di dalam sholat itu. Maka mukhawaratun. Tapi ini kan perlu tingkatan tinggi ya untuk menghayati bahwa kita itu jawab jinawab dengan Allah. Jadi para sahabat Nabi itu dulu kalau Al-Quran turun saja sering dijawab itu. Al-Quran turun itu sering dijawab. Jadi saya dulu pernah diajari gitu ya, bahwa ketika ayat tentang khomer itu turun yang terakhir, itu kan kurang lebih begini ayatnya. Innama yuridu syaitanu liyuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha'u fil khamri wal maisir fahal antum muntahun. Hanya saja enggak lain dan enggak bukan, setan itu sebenarnya akan menjerumuskan kamu di dalam kedengkian dan permusuhan. Al-adawah, permusuhan dan kedengkian. Jadi setan itu hanya ingin menjerumuskan kamu di dalam al-adawah, permusuhan dan kebencian, fil khamri wal maisiri, di dalam kamu melakukan khamar, minum khamar, wal maisir dan judi. Jadi Al-Quran itu mengatakan judi dan khamar itu nggak ada lain kecuali setan ingin memerosokkan kamu dalam permusuhan dan kedengkian. Maka banyak orang tawuran setelah minum khamar, banyak orang membunuh pacarnya setelah mereka mabuk, banyak orang yang kelitih mengelukai orang karena mabuk juga. Mabuk memang ujung pangkal itu. Jadi kalau ada orang mabuk kemudian berbuat tidak baik, shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sejak 1400 tahun yang lalu sudah dikatakan mabuk nggak akan menghasilkan kecuali al-adawatu wal baghdha. Itu setan akan menjerumuskan dalam seperti itu. Makanya maisir judi juga begitu. Mereka tuh saling bunuh membunuh berkelahi karena kalah judi. Jadi bahkan kita lihat di media orang membackingi judi akhirnya rela menembak orang-orang yang mau ngerobyok judi. Ya memang perjudian dan mabuk itu sudah 1400 tahun yang lalu diingatkan oleh Al-Quran. Innama yurju syaitan ayyuki abainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisiri. Jadi kalau banyak kejahatan karena itu, shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau itu tetap diproduksi dan tetap diizinkan, ya silahkan titen-titenan gitu ya. Hanya begitu, itu Allah yang mengatakan fil khamri wal maisir gitu ya. Fahal antum muntahun. Nah, penutup ayatnya gini, fahal antum muntahun. Ini orang-orang Arab ketika pengharaman khamr ini, orang-orang Islam ketika khamr diharamkan. Jadi orang Islam itu hidup 10 tahun lebih itu belum diharamkan khamr. Baru di Madinah itu haram. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti gitu ya artinya. Itu para sahabat itu langsung membuangi khamar-khamar sambil mereka itu menyatakan intahaina ya Rob, intahaina, empun wis, empun kapok, empun telas wis, rampung gitu ya, empun Gusti Allah, intahaina, kami berhenti sudah. Wah, maka khamar-khamar dibuang itu di Madinah itu karena turun ayat itu. Jadi para sahabat itu sampai mengucapkan intahaina ya Rob, intahaina, empun Gusti Allah, empun cekap. Buatan terus malih. Nah, bedanya sahabat sama orang sekarang begitu. Orang sekarang itu sudah tahu diharamkan tetap dilakukan. Para sahabat begitu ayat turun, buang kabeh. Sing nang omah mereka nang jeding-jeding gitu nyimpen khamar, buang kabeh. Buang. Nah, di halaman, di jalan-jalan kota Madinah berserakan khamar-khamar. Karena hari itu turun ayat Al-Quran yang melarang khamar. Itu ya kualitas sahabat begitu. Langsung dicak kayak gitu ya. Orang yang duit bae sing nyercak kayak. Wong saiki entuk duit cak kayak. Bayaran mall rame ya. Tanggal tua sepi. Nah, ini yang dicak itu ayatnya lek dicakke gitu ya. Perintah itu dicake. Orang Islam juga akan berubah, akan menjadi baik apabila ayat-ayat dicake. Jadi fal antum tahu langsung dijawab.
Seperti juga ketika Abu Lahab itu diundang, kita itu Nabi turun ayat Al-Quran yang mengharuskan dakwah secara terang-terangan. Apa ayatnya? Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Segeralah melakukan apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang musyrik. Itu ayat yang memerintahkan dakwah terang-terangan. Maka Rasul yang tadinya berdiam di rumah Arqam diam-diam, sekarang terang-terangan. Begitu terang-terangan itu apa? Nabi mengumpulkan orang ya, dan Nabi kemudian sanak kerabatnya juga dikumpulkan, dan Nabi mengatakan kurang lebihnya begini kalau di dalam sejarah itu kan begitu. Apakah kalian percaya dengan saya? Oh, mereka menjawab, iya kami percaya. Maka dzabtakotun, kamu Muhammad belum pernah bohong. Jejak digitalmu ratau bohong. Nah, orang sekarang, we never found any lies. Ya. Kami nggak pernah mendapatkan kebohongan kamu. Kami percaya. Maka dzabtakotun, apakah kalian juga percaya apabila saya katakan bahwa di balik bukit ini ada harimau? Iya, kami percaya. Maka dzabtakotun, kamu belum pernah bohong kok. Nggak ada alasan kami untuk tidak percaya. Tapi ketika mengatakan, apakah kamu percaya bahwa saya seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah dan memerintahkan kamu untuk meninggalkan kemusyrikan? Mereka baru nggak mau, tapi nggak mengatakan bohong, karena Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Hanya mengatakan, taban laka ya Muhammad adli hadza jama'tana, celakalah kamu wahai Muhammad, untuk inikah kami dikumpulkan. Jadi nggak mengatakan Muhammad kamu bohong nggak, tapi tabanlah, sialan Muhammad, untuk ini loh dikumpulkan hanya untuk percaya bahwa kamu itu mendapat wahyu dan kita harus meninggalkan kemusyrikan. Begitu Abu Lahab itu, orang-orang mengungkapkan di bawah pimpinan Abu Lahab itu mengatakan taban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, Allah langsung menjawab, tabat yada abi lahab. Yang celaka itu ya tangannya Abu Lahab itu. Jadi langsung, jadi itu kayak jawab jawab apa itu? Jawab jawab, tabat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Karena apa? Karena dia yang suka memusuhi itu. Wa mur'atu hamalatal qatab, dan istrinya Abu Lahab itu hamalatal qatab, orang yang selalu membawa kayu bakar. Itu kiasan, senengannya obong-obong gitu ya. Sukanya provokasi, namimah, pengadu domba. Itu dikatakan dalam Al-Quran. Jadi yang dikatakan celaka itu Abu Lahab dan istrinya juga. Nah, istrinya dibawa-bawa di situ. Wa mra'atu amal, ini ya sejodoh ya Abu Lahab, karena istrinya juga hamalatal hatab. Suaminya dikatakan celakalah Abu Lahab dan istrinya disebut hamalatal hatab. Ya nek pondok apal Quran ini hamalatul Quran gitu ya. Pondok untuk menghafal Al-Quran ya. Ini hamalatul hatab ya, kemana-mana bawa kayu bakar. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi ini muhawaroton. Jadi yang namanya sholat itu percakapan. Tapi ini kan sulit sekali gitu semuanya ya. Gimana kita iya kana budua iya kana stain, ya Allah, dumateng panjenengan kita menika tansah ngumawula, mengabdi kepadamu ya Allah, kami mengabdi dan kami minta tolong hanya kepadamu. Jadi itu seperti itu. Memang kalau pas kita banyak masalah, ayat itu semakin mengena dalam hati kita. Duh Gusti Allah, jeng teng ini sinten malih kula sambat niki sedaya teng ampun angkat tangan gitu ya. Iya kana budu wa iya kana stain. Itu iso diingat-ingat iso di bulan baleni dan bisa lama dalam Fatihah itu. Muhawarah percakapan. Wa dzalika la yakunu illa bi huduril qalbi ya. Salat bisa zikir, bisa membaca, bisa munajat berdoa, bisa muhawarah bercakap-cakap. Wa dzalika la yakunu illa bi huduril qalbi, itu enggak bisa terjadi kecuali hati kita itu hadir, huduril qalbi. Huduril qalbi. Cah sekolah itu iso fisiknya datang, huduril badan ya. Tetapi selama sekolah pikirannya ranang sekolah.
Nah, itu bisa. Nah, tapi dalam sholat itu kita tidak gitu ya. Jadi dalam sholat ini kita harus hudurul qalbi. Ya sebisa mungkin ya, sebisa itu kita berusaha lah. Ini pakai prosesnya, segala sesuatu ada prosesnya. Wa tamamuhu yahsilu bitafhimi wa ta'dhimi wal haibati wa rajai wal hayai. Dan selain dari hudurul qalbi juga itu kesempurnaannya itu merupakan hasil dari tafhim, kita memahami. Jadi kita memahami, Bapak Ibu semuanya, memang kalau untuk tahu artinya persis sulit ya, tapi kalau Al-Fatihah kan sejak SD diajarkan. Sejak SD ya. Saya pun ketika SD ya alhamdulillah arti Al-Fatihah seingat saya loh. Seingat saya kan itu bagian dari pelajaran ya diingat. Jadi kecuali les sekolah orang ngliwati SD gitu ya. Yang ngliwati SD diajarkan ke SD ya ikut zaman TPA gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalaupun nggak hafal persis, Bapak Ibu semuanya, terkadang kalau anak kecil itu menghafalnya itu kan tidak geser. Ar-Rahmanir-Rahim saja yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau dibalik gimana? Yang maha penyayang lagi maha pengasih. Sebenarnya dibalik nggak apa-apa. Tapi karena kita ngapalkan sejak SD itu pengasih dulu. Bedanya pengasih roh penyayang apa? Kita sendiri sulit membedakan. Kalau bahasa Arab itu beda. Ar-Rahman itu penyayang yang ada batas waktunya. Ar-Rahim penyayang yang nggak ada batas waktunya. Maka sering diterjemahkan Ar-Rahman ini kasih sayang Allah kepada semua orang. Allah itu tetap sayang kepada orang Amerika walaupun tiap detik berbuat maksiat, menghina agama gitu ya. Itu tetap ngasih, nyatanya diberi rezeki. Malah bayarnya gede-gede mereka daripada sing gaweane sholat gitu. Jadi mereka pikirannya do lancar-lancar gitu. Orang ngundung barang gitu. Do menang hadiah Nobel, ora tau ndonga. Wong Indonesia kan saya belum ada yang dapat hadiah Nobel ya. Kecuali Ramos Horta Timur gabung dengan Indonesia ini kan itu Nobel perdamaian, tapi artinya Nobel ilmu pengetahuan belum ada. Nah ini orang-orang yang terkaya di dunia ya podo enggak Islam gitu ya. Nah, itu Ar-Rahman. Bahkan di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk orang-orang Mekah ya, jadi kan ketika itu Mekah itu gelataan ya, itu merupakan padang, merupakan tanah yang gersang. Maka Nabi Ibrahim berdoa warzuqhum minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikanlah rezeki mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu hanya untuk orang yang beriman, nggak nyinggung. Adapun yang kafir terserah jenengan, sing kula suwunke mung sing iman mawon. Tapi Allah menjawabnya pakai waladina kafaru fa umatihum qalilan. Nah, orang-orang kafir pun akan saya beri kenikmatan itu sedikit. Jadi artinya Nabi Ibrahim mintanya hanya orang beriman. Nabi Ibrahim mengatakan orang beriman, tapi orang kafir juga akan diberi tetap. Bahwa kafir di Arab tetap diberi. Fa umatihum qalilan, ya diberi tetap. Itu rahmannya Allah. Beda lah Rahman Ar-Rahim, bahasa Arab beda. Tapi dalam bahasa Indonesia kan pengasih dan penyayang. Tapi kalau kita tanya artinya bedanya pengasih sama penyayang, kita kesulitan. Maka mau dibalik juga nggak apa-apa, penyayang dan pengasih. Nah, jadi artinya itu berbeda. Sehingga kembali tadi, kalau kita Al-Fatihah itu tidak hafal persis terjemahannya, yang penting arah secara global itu tahu. Bismillahirrahmanirrahim, itu kita atas nama Allah ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, yang merajai besok pada hari kiamat. Jadi iya kanak budu ya, kita tahulah bahwa itu minta. Jadi itu kan seperti orang kan bisa tahu kata-kata dalam bahasa Inggris walaupun enggak artinya tahu persis. Tahulah bahwa itu lagunya itu percintaan gitu, tahu.
Jadi kan seperti itu. Nah ini juga sehingga tahu secara global, harus ada tafhim ya, memahami ya, tahap demi tahap ya. Jadi artinya sedikit demi sedikit. Wa ta'zim, dan mengagungkan Allah. Ketika sholat itu ya yang nggak ada yang maha segalanya kecuali Allah saja. Wa ta'zim wal haibah ya, dan kehebatan Allah itu. Wa roja, dan mengharap juga ketika sholat. Allahumma gfirli, misalnya, ya Allah ampunilah saya. Allahumma na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih. Oh, kita minta dihindarkan dari fitnah dunia. Fitnah dunia itu ngeri sekali. Kejahatan fitnah dunia. Ada orang-orang yang mati dengan cara yang sangat mengerikan. Maka ya Allah, saya minta dihindarkan dari kejahatan fitnah dunia. Kita juga minta dihindarkan itu ya. Jadi min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi arti-arti itu kita paham, walaupun ya arti letterlek, arti secara kata per kata enggak, tetapi kita kan banyak yang mirip-mirip bahasa Indonesia, itu juga harus dihayati. Karena kita salah satu jalan menuju penghayatan itu kan antara lain kita memahami apa yang kita katakan. Orang itu membaca surat dari anaknya, seorang suami membaca surat dari istrinya atau istri dari suaminya, itu bisa meneteskan air mata karena kata-katanya itu. Jangankan itu, ketika SD, ketika SMP, kita sering zaman dulu membaca novel-novel, baca cerita-cerita, itu kita juga nangis. Ya nek sekarang ibu-ibu ndelok sinetron, itu saja do iso nangis gitu ya. Mumpun nek salat kok ora tau nangis, ning nek nang ngarep sinetron kok gampang banget nek nangis, padahal sinetron ku nang kono rame banget sing nyuting wong akeh. Sing ngabane saiki tangiske ya. Tangiske. Jadi nek kita ikut nangis jane dihapusi mentah-mentah gitu. Dihapusi mentah-mentah. Jadi itu kembali sinetron ini sudah nangis, sholat itu ya kita memang terkadang suasana hati itu bisa meracuni ya, maka kemaksiatan yang banyak itu mengotori hatinya jadi nggak peka, hatinya itu jadi nggak peka. Jadi kemudian muhawaratun ya, bitabe wa ta'dzim wa roja wal haya, dan malu juga, malu kepada Allah. Duh Gusti Allah niku kula niku angger bar ngeten iki mangke terkadang entuk dosa malih niku jane isin kula niku. Seperti kita yang minta berkali-kali itu kan malu. Bahkan kita itu misalnya saja ngerepoti orang lain yang berkali-kali, itu terkadang kita wah nyuwun ngapunten niku saged kok mengrepoti terus gitu. Nah itu orang kan seperti itu. Ini kepada Allah ini sehari 5 kali kita minta terus, habis itu kita lupa lagi gitu ya, tambah dosanya. Maka syair rintian Abu Nawas itu menunjukkan secara puitis ya, secara puitis itu ekspresi bahwa sebenarnya kita nggak pantas ya. Ilahi lastulil firdausi ahla, duh Gusti Allah kula niku nek ajeng swarga jane nggih mboten pantes. Nek ndelok kelakuan kula tasih ngeten iki kula mboten pantes. Wala aqwa ala naril jahim, nek jenengan lebetke neraka saya itu juga tidak kuat ya Gusti Allah. Mumpun jenengan paham piyambak ngono ya. Kula niku nek nyuwun swarga ketoke kula nggih isin. Pokal gawe kula niku kula isin. Wala aqwa ala naril jahim, jenengan lebetke neraka kula niku nggih mboten kiyat. Fahabli taubatan mini waghfir dunubi, maka terimalah taubat dan ampuni dosa-dosa saya. Jadi ada haya, ada rasa malu juga kepada Allah itu. Ada malu ini bagus sekali. Dalam Islam itu diajarkan malu kepada Allah. Wa alal jumlati kullama zadal ilmu billahi zadatil khasyah. Dan secara global jumlah itu secara umum, secara jumlah, secara general, secara global, secara umum, kullama zadal ilmu, tiap ilmu itu bertambah
billah. Jadi ketika ilmu itu ilmu kepada Allah itu bertambah, zadatil khosyah, akan bertambah rasa takut. Jadi orang itu semakin banyak ilmunya, semakin mudah takut dalam arti positif. Hati-hati takut gitu, perlu perhitungan. Orang-orang yang tidak punya ilmu, mereka tidak tahu perhitungan. Orang tidak tahu perhitungan. Kula nate nyuwun pirsa kali dokter niku, ternyata dokter niku nek ngobati wong liya langsung mawon. Nek ngobati putrane dhewe ndadak takon-takon iki. Efeknya nopo ngoten dipikir tenanan. Dia ngobati wong liya langsung tulis resep. Karena orang tahu ilmu itu tahu efeknya. Angger bar kerja ngombe sing apa multivitamin apa niku sing energizer ya, memberikan energi sing kuat glegak-glegek itu karena mungkin tidak tahu. Tapi kalau tahu orang juga akan hati-hati gitu ya. Sama juga dengan ayatnya kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah itu hamba-hambanya yang berilmu. Maka saya sering mencontohkannya sebagai penutup ini Bapak Ibu, mencontohkannya seperti orang nyebrang jalan. Nek cah TK itu nyebrang jalan itu dengan gurau bisa, do geguyon. Nyebrang jalan itu geguyon gitu ya. Tapi semakin besar itu nyebrang jalan itu semakin hati-hati. Karena anak kecil nggak tahu bedanya truk, bedanya mobil sedan, bedanya sedan sing biasa, apa sedan sing iso banter banget itu nggak tahu. Kayak mobil Mercy itu banter banget. BMW, Mercy itu mobil-mobil sport, mobil-mobil yang cepat sekali. Walaupun jauh nanti itu kecepatannya kayak tergesek iki mbok awake dhewe tengok-tengok nang tengah dhisik engko burung tekan. Maka akeh wong do kecelakaan nang jalan tol nabraki truk gesek. Karena memang kaya gremet gitu ya. Di jalan tol yang semua cepat, maka itu betul-betul seperti siput perjalanannya gitu. Nah, jadi kalau orang tua tahu, oh ora masalah kayak tergesek nyebrang dhisik. Tuh motor senajan cilik banter banget. Nah, jadi kan seperti, tapi kalau anak-anak yang nggak tahu itu tidak tahu, dia bisa gojek di tengah nyebrang itu, geguyon. Maka anak kecil sering dilarak sama orang tuanya gitu ya. Sering dilarak sama orang tuanya kalau nyebrang itu karena biar satset gitu ya, tidak lihat mana-mana. Jadi semakin banyak ilmunya itu semakin hati-hati dan semakin punya rasa khawatir dan semakin takut. Ayatnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama, hanya saja yang mudah takut kepada Allah itu ya hambanya yang berilmu. Jadi kalau tidak berilmu itu semakin tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dulu di awal kan sudah sampai pada kriteria layadri anahu layadri, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ya gue sawut dipangan ular ya, wong bodoh nih sakjane saking tidak tahunya nih dia merasa pintar sekali ya. Demikian untuk kali ini. Besok kita lanjutkan masih pada surutul batin ya, syarat-syarat batin ya, biar sholat kita itu lebih konsentrasi. Demikian, ada khilaf mohon maaf, semoga ini menjadi tadzkirah bagi kita semuanya. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.